Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pecinta kitab berbahasa Arab. Kali ini alhamdulillah kita bisa menggunakan kitab baru di dalam belajar bahasa Arab. Kitab yang kita gunakan ini yaitu kitab Fathul Mu'in, syarah dari kitab matan Qurratul Ain. Kitab ini dikarang oleh Al-Allamah Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari. Malibari ini adalah nama desa di negeri India, di Uttar Pradesh. Uttar itu bahasa Sanskrit artinya utara. Ini sama dengan bahasa Indonesia, cuman beda A-nya aja sedikit. Nah, beliau ini uniknya mensarah kitab matan Qurratul Ain ini itu adalah kitab karangannya beliau sendiri. Jadi agak unik ya. Jarang-jarang ada ulama mensyarah kitab matan mereka. Biasanya kita belajar bahasa Arab menggunakan kitab-kitab dasar matan yang menggunakan kalimat-kalimat yang relatif sederhana. Akan tetapi saya menggunakan kitab ini untuk mencocokkan situasi kita yang dekat dengan bulan puasa. Jadi saya belajar membaca kitab ini untuk mengambil momen puasa yang sedang akan berlangsung pada tahun 2023 ini. Jadi sekilas tentang biografi dan geografi tempat beliau lahir itu di sini, di tanda merah ini. Dan beliau adalah murid daripada seorang ulama besar. Beliau adalah murid dari Al-Allamah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar, al-muhaqqiqin, daripada ulama muhaqqiq. Nah, kita sebelumnya membaca kitab Qasasun Nabiin masih berlangsung sampai saat ini, belum tamat. Kitab itu juga merupakan karangan seorang ulama dari India. Nah, karena ini lumayan panjang, saya berusaha untuk menjadikan mukaddimah ini satu video. Jadi setiap ada kitab yang kita baca, kita usahakan membaca mukaddimahnya agar kita mendapatkan berkah daripada beliau-beliau ini. Jadi mari sebelum kita baca, kita hadiahkan dulu pahala bacaan Al-Fatihah kita kepada beliau-beliau ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. dalam maghdubi alaihim waladdallin. Ila al-musannif Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari lahu al-Fatihah. Amin. Jadi kepada teman-teman yang menemukan nanti kesalahan di dalam mafhum daripada isi kitab ini, silahkan untuk memperbaikinya di kolom komentar. Jadi setelah mukadimah ini nanti kita akan loncat langsung ke bab puasa untuk menyesuaikan dengan bulan Ramadan yang akan segera tiba. Semoga kita bisa sampai kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang lagi, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillahil fattahil jawad. Bermula segala puji itu wajib bagi Allah Al-Fattah yang maha membuka, Al-Jawad yang maha murah hati, Al-Mu'in yang mampu menolong, ala tafaqquhi fiddin atas orang-orang yang memperdalam fiddin dalam urusan ilmu agama. Ala tafaqquh di sini mungkin bara'atul istihlalnya. Man akhtarahu, orang yang Allah pilih, minal ibadi, daripada hamba-hambanya. Ibad jamak dari abdun, abdaini, ibad jamak taksir. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Syahadatan maf'ul mutlaq, tudkhiluna yang mampu memasukkan kita daral khuludi, akan negeri keabadian. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu adalah hambanya Allah, wa rasuluhu dan rasulnya Allah. Sedikit saja kita i'rabnya kalau ada yang perlu kita i'rab. Jadi sayyidana di sini isim anna, sayyidina mudhaf, dhamirna mabniun ala sukun fi mahalli jarin idhafat. Muhammad badal sayyidina, abduhu khabar anna, wa rasuluhu Muhammad badal sayyidina, abduhu di sini khabar anna. Wa atap rasul di sini, rasuluhu di sini jadi badal abdun. Sahibul maqam, bermula ia sahibul maqam, Nabi Muhammad itu adalah yang memiliki maqam al-mahmud, yang memiliki maqam yang terpuji. Sallallahu wasallam alaihi, salawat Allah atau rahmat Allah wasallam dan keselamatan atasnya beliau Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya beliau, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat beliau, salatan wa salaman maf'ul mutlaq keduanya, afuzu bihima yang aku beruntung, aku menang bihima dengan keduanya, salawat dan salam, yaumal ma'ad pada hari kiamat. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, setelah basmalah, setelah hamdalah, salawat dan salam. Fahada, maka bermula ini syarhun mufidun, adalah satu penjelasan yang mempunyai faedah, ala kitabi, atas kitabku, al-musamma yang aku namakan ia biquratil ain. Jadi ini adalah syarah dari kitab Quratul Ain. Bimuhimmatiddin, dengan membahas penting-pentingnya agama, hal-hal yang penting lah gitu. Yubayyinul murad, yang menjelaskan, yubayyinul murad, yubayyinu al-murada, yang menjelaskan akan kitab ini, menjelaskan akan sesuatu yang dikehendaki dari kitab Quratul Ain. Yutammimu, dan melengkapi, al-mafada, dan kitab ini melengkapi akan faedah-faedah, wa yuhsilu, dan menghasilkan al-maqasida akan tujuan-tujuan, wa yubrizu, dan menampakkan. Jadi yubrizu bermakna nampak, yuzhir, misalnya domirun barizun gitu kan, domir yang nampak. Nah, wa yubrizu al-fawaida, dan menampakkan akan faedah-faedah. Wa samaituhu, karena ini agak panjang saya agak cepat sedikit. Wasamaituhu, dan aku namakan akan ini kitab bifathil mu'in, akan fathul mu'in, bisyarhi Quratul Ain, dengan syarah kitab Quratul Ain, bimuhimmatiddin, dengan perkara pentingnya agama. Wa ana, kata mu'alif, dan aku as'alullah, aku meminta kepada Allah. Allah di sini maf'ul, tetapi kalau Allah jadi maf'ul, kita i'rab dengan mansubun litta'zim. Allah yang bagaimana? Al-Karim, Allah yang maha mulia. Al-Mannana, apa yang dipinta yaitu Al-Mannan, yaitu akan satu pemberian. An ya'umal intifa'a bihi, untuk menyebarkan, untuk mengumumkan, al-intifa'a, akan manfaat bihi, dengannya kitab, lil khasati, bagi orang-orang yang khusus, wal amati, dan bagi orang-orang awam. Jadi ahli khasah di sini orang-orang terpelajar lah. Jadi
kebalikan dari orang terpelajar, yaitu al-ammah, orang-orang awam, minal ikhwani, daripada saudara-saudaraku, wa an yuskinani, dan ada hendaknya bahwa pahala dari pembuatan karangan kitab ini akan menempatkanku bihi dengannya kitab al-firdausa, akan mendapatkan satu surga firdaus, fidaril amani, pada negeri yang penuh keamanan, annahu damir sa'an, bahwa ianya Allah itu akramu karimin, yang paling mulianya mulia, wa arhamur rahimin, dan paling berkasih sayangnya rahim. Jadi di dalam matan ini, di dalam kurung ini adalah matan dari kitab Qurratul Ain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di kitab Qurratul Ain dimulai dengan bismillah. Itu mungkin mengikuti bagi satu kabar, bagi satu hadis, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar fahuwa aqta. Aku mulai bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku memulai mengarang dengan bacaan basmalah. Wal ismu, dan bermula isim, yang ada isim itu di kalimat bismillah itu adalah isim yang mustaqun, yang berasal dari kata minas sumui, dari kata as-sumui. Wahwa, dan dia sumui ini al-ulu, artinya tinggi. La minal wasmi, bukan berasal dari kata wasmi. Jadi karena beliau menyebutkan bukan dari wa'al wasmi, berarti kemungkinannya ada ulama yang ada ulama yang menyatakan bahwa al-ismu itu berasal dari kata wasmi. Begitulah artinya, begitu logikanya. Wahwa al-alamatu, dan dia al-alamatu, dan dia isim itu artinya tanda. Jadi nama saya Muhammad misalnya. Nah, itulah jadi tanda saya supaya orang bisa memanggil saya. Wallahu, dan bermula kata Allah itu alamun, itu satu nama alam lizatil wajibil wujud, bagi zat yang wajib adanya. Kan Allah itu wajib ada, tidak mungkin Allah itu tidak ada. Nah, itu maksudnya. Wa asluhu, dan asal daripada kata Allah itu ilahun, yaitu ilah. Wahwa, dan dia ilah itu ismu jinsin, adalah isim jenis likulli ma'budin, bagi segala sesuatu yang disembah. Summa urifa, kemudian dima'rifatkan bi'al, dengan memasukkan al. Ilahun menjadi al-ilah, tetapi nanti ada prosesnya. Wa hudifatil hamzatu, dan dibuanglah akan hamzah, semastamila fil ma'bud, kemudian digunakan fil ma'bud kemudian digunakan pada hal yang sesuatu yang disembah lah, bihaqqin, dengan sebenar-benarnya. Memang ada kan Tuhan-Tuhan yang disembah, tetapi mereka itu tidak berhak disembah. Wahwa, dan dianya lapas Allah itu al-ismu, adalah isim al-azam, yang paling mulia, paling agung, indal aksari, menurut kebanyakan para ulama. Walam yusamma bihi ghairuhu, dan tiadalah menamakan dengannya orang dengan selainnya. Jadi orang itu tidak berhak menamakan sesuatu dengan Allah. Nah, ada uniknya di negeri Malaysia, di negeri tetangga itu, kalau nggak salah pernah saya dengar bahwa pemerintah Malaysia melarang orang-orang non-Muslim, khususnya Kristen di sana, untuk menamakan nama Tuhan mereka menjadi Allah ataupun Allah. Tapi kalau di Indonesia mereka bebas menamakan Tuhannya menjadi Allah ataupun Allah, katanya mereka kan. Nah, kalau di Malaysia itu tidak dibolehkan karena lapas Allah itu kekhususan daripada umat Islam. Walau ta'anutan, walaupun ada ya bersangatan, ekstrim lah. Ar-Rahmanu Ar-Rahim, Ar-Rahmanu Rahim, dan kalimat Ar-Rahmanu Rahim. Jadi ini masih membahas lapas basmalah ini. Sifatani, dua sifat, bunyata, buang nun, bunyata lil mubalaghah, dibina keduanya lil mubalaghah, untuk bersangatan.
Ar-Rahmanir Rahim sifatani sifatlah kedua-duanya adalah sifat bunyata yang dibina lil mubalaghah untuk bersangatan. Sangat-sangat penyayangnya, sangat-sangat penyayangnya. Min rahimah itu berasal dari kata rahimah. Jadi Rahman dan Rahim itu berasal dari kata rahimah. Warahman dan kata atau lapas ar-Rahman itu ablagu itu lebih dalam maknanya minar rahim daripada rahim. Li'anna ziyadatul bina karena bahwasanya bertambahnya bina tadullu ala ziyadatul makna menunjukkan atas bertambahnya makna. Nah, ini kita dapat kaidah ini dari ilmu sharaf. Waliqaulihim dan karena perkataannya mereka para ulama itu rahmanud dunya. Jadi Rahmanud dunya wal akhirah. Jadi sifat Rahman itu bagi Allah itu semenjak daripada dunia dan akhirat. Jadi umat muslim dan non muslim mendapatkan rahmannya Allah. Warahim dan warahim itu al-akhirah. Warahimul akhirah. Jadi khusus untuk kaum muslimin. Alhamdulillahilladzi hadana, bermula segala puji itu wajib bagi Allah, alladzi hadana yang ianya Allah itu menunjukkan kita dalana. Jadi dalana menunjukkan kita juga lihada akan bagi ini apa taklif bagi ini karangan. Wa ma kunna linahtadiya dan tiadalah pantas bagi kami mendapatkan hidayah laula jika sekira tidak ada an hadanallah, sekira tidak menunjukkan oleh Allah akan kita kepadanya ilaihi. Walhamdu dan bermula alhamdu itu huwal wasful bil jamil, ialah sifat bagi satu keindahan. Wassalatu dan bermula salat itu wahya dan dia salat itu minallah itu berasal daripada Allah. Ar-rahmatul maqranah. Jadi salat di sini maksudnya berasal daripada Allah, artinya rahmat. Ar-rahmatul maqranah bit ta'zim. Jadi rahmat yang disertai dengan pengagungan. Jadi pengagungan kepada Nabi. Wassalamu dan salam ayat taslimu yaitu keselamatan min kulli afatin dari tiap-tiap penyakit wanaksin dan tiap-tiap satu daripada kekurangan. Ala sayyidina atas junjungan kita Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafatis saqalain bagi semua saqalain. Kalau apa nih ya saqalain ya? Bagi yang tahu mungkin bisa di komentar di kolom komentar. Kalau kita lihat konteksnya ini mungkin dua yang berat. Jadi yang dua yang berat itu al-jinni wal insi. Jadi badal dari asaqalain. Jinni dan insi adalah badal dari asaqalain. Ijma'an itu secara ijma'. Jadi maksudnya mungkin di sini Nabi itu menjadi Nabi dan Rasul bagi seluruh manusia dan jin. Ijma'an secara ijma'. Jadi bukan hanya manusia yang mengeluhkan lah gitu, mengidolakan kepada Nabi ataupun jadi nabinya lah gitu. Wa kadza al malaikatu dan begitu juga para malaikat ala maqalahu, berarti malaikat juga itu menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai nabinya. Ala maqalahu atas apa yang berkata jam'un muhaqqiqun segolongan besar para ulama muhaqqiqin. Wa Muhammadun dan lepas Muhammadun alaman adalah isim alam mangkulun yang diambil min ismil maf'ul dari isim maf'ul al mudha'af yang isim maf'ulnya yang tad'if yang double. Mawdu'un yang dipakai liman kasurat yang dipakai mawdu'un liman kasurat bagi orang yang jadi Nabi Muhammad itu dipakai bagi orang yang banyak khisalu kebiasaannya itu al-hamidah itu memuji. Sumia bihi dinamakan dengannya Nabi Yuna akan Nabi kita. Sumia jadi di sini apa istilahnya itu bina maf'ul. Nabi Yuna jadi naibul fa'ilnya. Sallallahu alaihi wasallam, salat Allah atau rahmat Allah atasnya beliau, wassalam dan salam. Bi ilhami minallahi li jaddihi
biilhamin, dengan perantara ilham daripada Allah. Jadi pada hakikatnya Allah lah yang menamakan Nabi kita itu Nabi Muhammad dengan proses ilham kepada kakak beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib diberikan ilham oleh Allah untuk menamakan cucunya yang baru lahir itu akan namanya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rasulu, dan bermula rasul itu minal basyari, itu dari golongan manusia, zakarun harun, yang ia terdiri dari golongan laki-laki dan merdeka, wahya ilaihi, yang diwahyukan kepadanya, bisyari'in, dengan satu syariat, wa umira, atau wa amara, bisa wa amarallah gitu, failnya dibuang, atau wa umira bitablighihi, dan diperintahkan dengan menyampaikannya itu syariat. Wa ilam yakun lahu kitabun, sekalipun tidak ada baginya itu kitab, wala naskhun, dan tidak ada baginya itu naskah lah gitu, tidak ada bukunya lah gitu, tidak ada kitabnya. Yusha alaihi salam, seperti Nabi Yusha alaihi salam. Saya kurang kenal dengan Nabi ini, tidak banyak tahu tentang cerita-ceritanya. Fa'ilam yu'mar. Nah, maka jika ada rasul itu, jika ada manusia itu dan jika ada tidak diperintah bitablighi, dengan menyampaikan, fanabiyun, maka itu bukan rasul, akan tetapi nabi. Jadi nabi itu hanya diangkat oleh Allah, tetapi tidak untuk menyampaikan syariat. Mungkin nabi itu hanya melanjutkan syariat-syariat rasul sebelumnya. Wa rasulu, dan bermula rasul itu afdalu, itu lebih utama min nabiyyi, daripada seorang nabi, ijma'an, itu secara ijma'. Wasaha, dan sahlah khabar, wasaha khabarun, dan sahlah oleh satu hadis, inna adadal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam, bahwa jumlah bilangan para nabi alaihi wassalatu wassalam mi'atu alfin, itu ada 100.000, wa arba'atun wa ishrun, dan 24. Alfan itu ribu. Jadi di sini nabi itu menurut musannif di sini itu berjumlah 124.000. Wa inna adada rasula, dan sungguh jumlah bilangan rasul itu salasumi'ah, itu ada 300, wa khamsata asyar, dan 315 seorang rasul. Wa ala alihi, dan atas keluarganya beliau, aqaribuhu, yaitu kerabat-kerabatnya beliau, al-mu'minin, yang beriman, min Bani Hashim, daripada Bani Hashim, wal Muttalib, dan Bani Muttalib. Waqila, dan dikatakan, mereka orang beriman, mereka kerabat-kerabatnya itu, kullu mu'minin, itu setiap mukmin, fi maqamid doa, yang ada pada makam doa. Mungkin maksudnya makam doa ini Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, mungkin ini. Wa nahwihi, dan seumpamanya. Wakhtira, dan dipilih, li khabarin dha'ifin fihi, dipilih bagi satu hadis yang dhaif fihi padanya. Tapi mungkin yang lebih kuat itu ya hanya sekedar kaum mukminin daripada Bani Hashim dan Muttalib. Wa jazama bihi, dan menegaskan bihi, dengannya mungkin qorib di sini An-Nawawi, oleh Imam Nawawi fi Syarah Muslim, di dalam kitab Syarah Muslimnya. Wa sahbihi wa huwa, dan dia suhbun itu adalah isim jama', ismu jama'in li sahibi, bagi sahibin, bagi sahib, bermakna as-sahabi, bermakna sahabat. Wa huwa, dan dia suhbun itu, wa huwa man ijtama'a mu'minan, siapa orang sahbun itu, wahwa, dan dia adalah man ijtama, orang yang berkumpul, mukminan, lagi tidak hanya berkumpul tapi dia beriman binabina, dengan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kriteria sahabat itu ia pernah melihat nabi, ataupun nabi kalau tidak melihatnya bagaimana. Tapi setahu saya yang penting dia itu pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada ia buta. Nah, jadi ini orang buta kan pasti tidak bisa melihat. Karena sudah berkumpul dengan Nabi, maka ia
bisa menjadi sahabat walaupun ia buta, tidak bisa melihat Nabi. Walau kana a'ma, walaupun ada orang itu buta, wa ghairu mumayyizin, dan masih anak-anak. Al-faizina, orang-orang yang beruntung biridhallah, dengan mendapatkan ridha Allah taala. Itu adalah sifat liman dzukira, bagi orang yang sudah disebutkan. Wa ba'du, dan lapas ba'du itu ba'da ma taqaddama, sesuatu yang setelah sesuatu yang terdahulu, minal basmalati, daripada basmalah, walhamdalati wassalati wassalam ala man dzukira, atas sesuatu yang disebutkan. Fahada, maka bermula ini al-muallaf, maaf. Yang tadi ada gangguan, saya salah tekan. Fahadal mu'allaf, maka bermula ini mu'allaf, ini susunan atau ini karangan, al-hadir, yang ada di depan kita. Ini zihnan, itu di dalam hati atau di dalam pikiran beliau. Muhtasarun, ini adalah satu ringkasan. Apa itu ringkasan? Qalla lafzuhu, yaitu sedikit lapasnya, wa katsura ma'nahu, dan banyak maknanya, minal ikhtisari, daripada satu ringkasan. Fil fiqhi, artinya fil fiqhi, di dalam ilmu fikih, huwa dia fikih itu lugatan, secara bahasa, al-fahmu, artinya adalah pemahaman. Istilahan, dan secara istilah fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, ilmu dengan hukum-hukum syariat, al-amaliyah, yang dikerjakan, al-muktasabi, yang dihasilkan, min adillatiha, yang didapat lah gitu dari dalil-dalilnya, at-tafsiliyah, yang terperinci, wastimdaduhu, dan wastimdaduhu, mengambil ianya beliau itu, minal kitabi, daripada kitab-kitab, dalil-dalilnya, maksudnya ini dari kitab Al-Quran, wa sunnati, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ijma'i wal qiyasi, dan daripada ijma' dan qiyas. Jadi mazhab Syafi'i itu mengambil 4 sumber hukum. Pertama, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi setahu saya kalau teman-teman dari Wahabi itu tidak menerima qiyas. Wa faidatuhu, dan faedahnya ilmu fikih itu adalah imtisalu awamirillahi ta'ala, yaitu bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena kita sudah tahu hukum-hukumnya, berarti kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan ilmu. Wajtinabu nawahihi, dan mampu untuk menjauhi larang-larangannya Allah. Fikih yang bagaimana? Ala madhabil imam, atas berlandaskan madhab al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ala madhabil imam al-mujtahid, imam yang mujtahid, Abi Abdullah, nama anaknya Abdullah, Muhammad, namanya Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, rahmat Allah atas beliau. Wa radiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya Imam Syafi'i. Jadi nama beliau itu sebenarnya Muhammad, Nabi Muhammad. Namanya adalah Muhammad. Nama bapaknya adalah Idris. Nah, Syafi'i ini kalau nggak salah nanti. Ini ada namanya nih, ada nama nasabnya beliau di bawah ini. Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu an ma zahaba ilaihi, sesuatu yang Imam Syafi'i berpendapat gini maksudnya, ma zahaba ilaihi minal ahkam. Jadi mazhab Syafi'i itu, kita mengikuti mazhab Syafi'i itu maksudnya ma zahaba ilaihi, sesuatu yang kita mengikuti pendapatnya beliau Imam Syafi'i minal ahkam, itu maksudnya kita bermazhab Syafi'i. Kita mengikuti ma zahaba ilaihi, apa yang beliau pilih, apa yang beliau putuskan, ilaihi, berpendapat, zahaba di sini bukan hanya pergi.
berpendapat ilaihi olehnya Imam Syafi'i minal ahkami daripada hukum-hukum fil masaili dalam beberapa masalah-masalah ataupun dalam kebanyakan masalah lah, masalah-masalah. Wa Idris, dan Idris itu walidihu adalah nama bapaknya, wahwa dan dia Ibnu Abbasin, itu anak dari apa, dari Ibnu Abbas, Ibnu Utsman, wahwa Ibnu Abbas ibni Utsman ibni Syafi' ibni Sa'ib ibni Ubaid ibni Abdi Yazid ibni Hashim ibni Al-Muttalib ibni Abdi Manaf Syafi', salah, ibni Abdi Manaf. Dan wa Syafi', dan nama Syafi' itu wahwa alladzi yunsabu ilaihi, dan dialah yang dinisbatkan kepadanya. Jadi Imam Syafi'i itu namanya Muhammad, dinamakan dengan Syafi'i karena dinisbatkan kepada kakek-kakek beliau bernama Syafi'. Jadi Imam Syafi'i dengan Nabi itu masih mempunyai satu pertalian keluarga yang bertemu di mana ini? Di Ibn Hashimnya, Ibn Hashim bin Muttalib. Nah, lanjut. Wa aslama, dan ia masuk Islam, huwa wa abuhu as-Sa'ib. Nah, berarti maksudnya itu dia yang namanya Syafi' itu dan bapaknya Sa'ib itu ia masuk Islam yauma Badrin, pada hari perang Badar. Nah, wa wulida imamuna, dan dilahirkanlah imam kita ini radhiyallahu anhu sanata khamsina, itu tahun 50 wa mi'ah, 100, perhatikan 150 Hijriah, wa mi'at wa tufiya, dan diwafatkan, beliau meninggal fi yaumil Jum'ah, pada hari Jumat, salah Rajabin, akhir bulan Rajab, sanata arba'in wa mi'atain, itu pada tahun 4 dan 200, berarti 204 Hijriah. Wa samaituhu bi qurratil ain, dan aku kata mu'allif, aku namakan akan ini kitab di matanya ini kan dengan nama Qurratul Ain. Bibayani muhimmati ahkamiddin, menjelaskan perkara-perkara yang penting dalam urusan hukum-hukum agama. Intakhabtuhu, yang aku pilih ya, wahada adin intakhabtuhu, yang aku telah memilihnya. Wahada syarhu, dan bermula ini syarah minal kutubil mu'tamadati, dan bermula ini syarah Fathul Mu'in, maksudnya ini itu diambil daripada kitab-kitab al-mu'tamadati yang dijadikan pegangan li syaikhina, bagi guru kami, khatimatil muhaqqiqin, penutup para ulama muhaqqiqin, siapa namanya, Syihabuddin, namanya Syihabuddin Ahmad Ibni Hajar Al-Haytami. Ini adalah ulama yang sangat terkenal. Wa baqiyatul mujtahidin, dan semua sisa orang ulama mujtahidin, misla akan semisal Wajihuddin, ini nama orang Wajihuddin Abdurrahman ibn Ziyad Az-Zabidi radhiyallahu anhuma, wa syaihi, dan syekhku, wa syaikhi masyaikhina, dan guru daripada guruku. Siapa maksudnya ini? Syekhul Islam, ini Syekhul Islam Al-Mujaddid Zakaria Al-Ansari, wal imamul amjad, dan imam yang mulia. Siapa maksudnya imam yang mulia ini? Ini beliau ini banyak guru ini. Ahmad al-Musjad Az-Zubaidi. Susah-susah namanya ini. Az-Zubaidi rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya beliau. Wa ghairihim, dan selainnya mereka min muhaqqiqil mutaakhirin. Ini dia buang nun ini karena idhofat. Min muhaqqiqil muakhirin, daripada ulama-ulama muhaqqiqin yang terkemudian, artinya agak bukan mutaqaddimin, ini yang mutaakhirin. Nah,
Saya kurang ingat tahun berapa itu digolongkan muhakkikin, mutaakhirin dan mutakaddimin. Yang mu'tamidan yang berpegang ala ma jazama bihi syekh eh, benar, ini dibuang nun juga ini. Mu'tamadan yang berpegang ala ma jazama bihi atas sesuatu yang berpegang atau menegaskan dengannya dua syekhul madhab, dua syekh madhab. Siapa itu? An-Nawawi wa Rafi'i, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Famuhaqqiqul mutaakhirin, buang nun juga ini karena idhofat. Famuhaqqiqul mutaakhirin, maka bermula ulama-ulama muhaqqiq yang mutaakhir itu radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Rajian, hal keadaanku itu berharap, min rabbina rahman, dari Tuhan kami yang rahman, yantafi'a bihi, atas bahwasanya bermanfaat dengannya kitab ini al-azkiya, oleh orang-orang yang cerdas. Cerdas itu maksudnya al-uqala, yang berakal, yang pandai lah. Wa antuqira bihi, atas bahwasanya bisa menyejukkan, bisa bihi dengan sebabnya, aini akan sejuknya kedua mataku, godan pada esok hari, maksudnya ya al-yaumal akhir, yaitu pada hari akhirat. Bin nazri, dengan satu pandangan, ila wajhihil karim, dengan pandangan kepada wajahnya yang maha mulia. Bukratan wa asya, baik pada waktu pagi dan petang. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga teman-teman kalau ada yang melihat kesalahan di dalam mafhum ataupun bacaan saya bisa dibenarkan di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita akan pergi langsung loncat ke bab puasa. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.